Ya, realisasi investasi di kuartal 3 tahun 2025 tercatat sebesar 491,4 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan salah satu penopang kinerja investasi tersebut adalah sektor hilirisasi, di mana komoditas mineral menempati posisi teratas dengan nilai 97,8 triliun rupiah. Ya kan? Nah, tetap memang masih didominasi oleh mineral atau dalam hal ini adalah nikel ya karena obviously kita juga memang penghasil reserve kita terbesar di dunia untuk nikel itu kurang lebih 42%, jadi memang very significant reserve kita, dan bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, dan salah program-programnya terutama adalah EV battery. Demikian pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani terkait realisasi investasi di sektor hilirisasi di mana pertambangan mineral menjadi yang terbesar yaitu 97,8 triliun rupiah. Dan investasi hilirisasi berkontribusi sekitar 30% dari total realisasi investasi di kuartal 3 2025. Rosan menambahkan, komoditas nikel menempati posisi teratas dalam realisasi investasi di pertambangan mineral dengan nilai investasi mencapai 42 triliun rupiah. Kemudian menyusul tembaga sebesar 21,2 triliun, bauksit 15,6 triliun, besi dan baja 9,5 triliun, timah 1,5 triliun, dan mineral lainnya 8 triliun rupiah. Sementara itu total realisasi investasi di sepanjang kuartal 3 tahun ini mencapai 491,4 triliun rupiah dan terus menunjukkan tren peningkatan dari kuartal 1 sebesar 465,2 triliun serta kuartal 2 477,7 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, hilirisasi sektor komoditas game changer, investasi di kuartal 3 tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Osko Alfreadi Letunggamu. Beliau adalah Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Kemudian juga sudah bergabung Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Osko, apa kabar? Halo. Kabar baik, Mas Pras. Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Wija juga apa kabar ya, Pak? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Wija dan juga Pak Osko, mungkin bisa memberikan review ya terkait dengan realisasi investasi kita nih Pak Wija. Di kuartal 3 tahun ini 491,4 triliun. Berarti kalau kita cermati dari Januari sampai dengan September sudah mencapai 1.434,4 triliun atau sekitar 75% dari target di tahun 2025 ini. Bagaimana review Anda? Apakah memang ini sudah sesuai juga dengan konsensus mungkin dari ekonom sendiri di tanah air begitu Pak? Ya, Mas Pras, terkait dengan investasi ini adalah sesuatu hal yang pantas kita syukuri ya. Oke. Pada saat yang bersamaan ada begitu banyak berita yang kurang mengenakan, tapi di aspek investasi ini kita berhasil memenuhi target. Bahkan kalau kita perbandingkan dengan tahun yang lalu, itu ada kenaikan year on year sekitar 14%. Ini luar biasa. Jadi kalaupun nanti tahun ini ekonomi kita bisa tumbuh mendekati 5% atau 5% atau bahkan sedikit di atas 5%, kontribusi dari investasi ini sangat besar, terutama investasi di sektor sumber daya alam juga hilirisasi. Ini harus kita apresiasi apapun itu. Baik, nah lantas dari pelaku usaha sendiri, APNI melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai tata kelola. Tadi memang kita sudah memberikan apresiasi lah terkait dengan kinerja pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi, begitu ya BKPM yang sudah meningkatkan laju investasi kita dari kuartal 1, 2, dan 3. Kalau dari APNI sendiri melihat bagaimana Pak Osko? Ya, kalau kita melihat bahwa hilirisasi memang masih menjadi fondasi dari arah pembangunan ekonomi baru Indonesia. Dan ini bukti juga, tadi ya kita sudah dengar juga bahwa Pak Wijayanto juga menyampaikan bahwa ini memang data-data yang luar biasa, angka-angka yang sangat positif sekali. Nah, ini bukti bahwa strategi pemerintah itu sudah mulai memberikan hasil yang konkret, baik dari sisi industrialisasi, nilai tambah maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, dari kita sendiri para pelaku tambang, yang sangat terdampak adalah di sisi regulasi ya, penerapan OSS RBA itu sangat baik sekali ya. Kita tahu bahwa online single submission yang risk based approach telah memangkas birokrasi perizinan yang dulunya
sangat panjang. Sekarang investor bisa mengurus izin usaha, lingkungan, dan konsumsi melalui suatu sistem yang terintegrasi dan diawasi oleh Kementerian Investasi. Jadi ini meningkatkan kecepatan dan kepastian dari investasi. Dan setelah itu kita juga harus melaporkan juga ya dari pelaporan dan pengawasan itu kewajiban dari LKPM secara triwulan. Ini juga membuat kita bisa dipantau secara perkembangan investasi kita dan pemerintah bisa melihat proyek mana yang benar-benar berjalan dan mana yang masih tertahan. Dan dari sisi kelola kita dari nikel memang semakin terarah karena kebijakan hilirisasi tidak lagi hanya fokus di sisi hulunya, tapi sudah menyentuh seluruh rantai nilai industri dari tambang, smelter hingga bahan baku baterai. Jadi di kawasan industri kita, industri processing plant nikel ya seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara dan juga Konawe di Sulawesi Tenggara. Ini sebenarnya menjadi model tata kelola investasi terintegrasi dari antar pemerintah dan industri serta juga pemerintah daerah. Namun ya beberapa memang ada pekerjaan rumah ya, bahwa untuk pemerintah bahwa sinkronisasi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan besar untuk pemerintah, terutama dalam perizinan dan juga kadang-kadang kita para investor juga menemui interpretasi yang berbeda antara aturan nasional dan juga peraturan dari daerah. Nah hal ini nih harus kita selaraskan betul agar tata kelola tidak berhenti di tataran konsep aja tapi juga konsisten di dalam pelaksanaan. Itu aja mungkin dari Oke, itu dia masih menjadi kendala kaitannya dengan sinkronisasi kebijakan begitu khususnya perizinan. Nah, bagaimana Anda melihat begitu dengan kondisi saat ini Pak Wija? Apakah itu nanti akan menjadi tantangan yang mungkin harus segera kita tuntaskan begitu? Mengingatkan ini perizinan permasalahan yang klasik lah bisa dikatakan begitu Pak Wija. Ya, saya rasa perizinan itu menjadi kendala di Indonesia, di investasi sektor manapun, di bisnis area apapun. Kalau ini bisa diperbaiki, kepastian hukum bisa ditingkatkan, maka investasi itu akan mengalir deras ke Indonesia. Tidak saja investasi di sektor sumber daya alam, yang mau tidak mau harus ke sini karena nikelnya ada di Indonesia, tidak bisa invest di Singapura. Tapi juga investasi di sektor-sektor yang membutuhkan high efficiency. Seperti teknologi. Nah, faktor perizinan yang rumit, kemudian kepastian hukum itu yang membuat kita masih belum berhasil menarik high quality investment. Jadi saya sepakat dengan Mas Osko tadi, perbaikan perizinan, birokrasi itu harus terus dijalankan. Baik, apakah ini masih bisa menjadi game changer untuk investasi nasional kalau kita bicara mengenai hilirisasi? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pak Wija dan juga Pak Osko, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi investasi di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana perjalanannya dari kuartal 1, 2, dan 3 tahun ini. Ya, ini ada trennya menunjukkan tren kenaikan dari 465,2 triliun di kuartal 1, meningkat 477,7 triliun di kuartal kedua, kemudian kuartal 3 kemarin yang baru dirilis oleh pemerintah sendiri sudah mencapai 491,4 triliun rupiah. Sementara kalau kita cermati total realisasi investasi dari Januari sampai dengan bulan September ataupun kuartal 3 adalah 1.434,3 triliun rupiah atau 75,3% dari target di tahun 2025 ini. Dan kita akan lihat bagaimana dengan realisasi investasi di sektor hilirisasi per kuartal 3 2025 ini untuk komoditas apa saja yang memang menjadi game changer untuk bagaimana kualitas investasi di kuartal 3 tahun ini. Ada nikel, tembaga, boksit, besi dan baja, timah, dan juga komoditas lainnya. Di kuartal 3 tahun ini, nikel menempati posisi pertama di 42 triliun rupiah. Dan di berikutnya tembaga 21,2 triliun, kemudian boksit 15,6 triliun, demikian juga dengan besi dan baja, timah, dan lain-lain. Sementara kalau kita lihat dari Januari sampai dengan September, untuk nikel sudah mencapai 136,1 triliun, kemudian ada tembaga 61,2 triliun, kemudian ada boksit 43,2 triliun. Demikian totalnya sudah mencapai 97,8 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2025 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan serapan tenaga kerja ini yang diharapkan memang bisa menjadi salah satu penciptaan lapangan kerja di Indonesia untuk investasi di hilirisasi kita. Baik, kuartal 3
terserap 696.478 orang, sementara dengan periode Januari sampai dengan September sudah menyentuh 1.956.346 orang, dan diharapkan ini akan lebih ditingkatkan lagi begitu ya untuk penerimaan tenaga kerja di Indonesia. Dan bagaimana dengan lokasi investasinya? Kita akan cermati bersama. Ini dia untuk beberapa data selanjutnya. Baik, ini dia untuk lokasi investasi. Beberapa di antaranya ada Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. 5 besar ya lokasi yang memang menjadi tujuan investasi untuk sektor hilirisasi khususnya di pertambangan begitu ya. Dengan total sekitar 28,7 triliun maksudnya di Sulawesi Tengah, kemudian Januari-September sudah menyentuh 84,2 triliun rupiah. Sulawesi Tengah begitu yang menempati posisi pertama. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita tentunya dengan Pak Osko dan juga Pak Wija. Dan menyempati dengan data yang sudah disampaikan begitu ya. Pak Osko, lantas bagaimana Anda melihat tren investasi kita begitu? Sementara Anda lihat tata kelolanya sudah semakin membaik, ada OSS, tapi memang masih ada PR ya dari sisi sinkronisasi kebijakan, masalah perizinan begitu dari pusat dan daerah. Anda melihat bagaimana tantangannya untuk industri nikel sendirilah kalau kita cermati bersama? Ya, Mas, memang kalau kita lihat tadi kan semuanya naik ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi juga sebenarnya realisasi investasi nasional ini di kuartal 3 tahun 2025 ini kurang lebih 13,9% ya secara tahunan. Nah, hilirisasi sendiri kan kurang lebih 150 triliun, jadi kurang lebih 30% dari total investasi nasional. Dia ini membuktikan bahwa hilirisasi masih menjadi motor penggerak utama atau game changer perekonomian kita. Jadi bukan hanya karena nilainya yang besar, tapi juga dari dampaknya yang luas. Seperti tadi yang disampaikan, menciptakan lapangan pekerjaan yang memang baru ya, hampir 700.000 orang kurang lebih lapangan pekerjaan. Tapi tidak hanya itu juga, tapi memperkuat transfer teknologi industri dan juga menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia untuk tetap kuat. Jadi sangat betul sekali hilirisasi masih menjadi game changer untuk kita semua, tapi bukan hanya dari sisi angka, melainkan dari transformasi struktur ekonomi yang kini lebih bernilai tumbuh dan bernilai tambah yang berorientasi jangka panjang. Kita juga tahu bahwa di nikel tadi disampaikan ya, kan penting sekali, ini kenaikannya kurang lebih 42 triliun di kuartal 3 dan juga 136,1 triliun sepanjang Januari sampai September 2025 ini secara umum sudah sesuai, bahkan sedikit melampaui dari ekspektasi pelaku industri. Oke, nah Pak Wija melihat apakah ini menjadi bukti juga keberhasilan kebijakan pemerintah untuk sektor hilirisasi dari sisi mungkin kualitasnya, kemudian ada penciptaan lapangan kerja juga begitu di sana, Pak Wija? Ya, kalau kita lihat dari nilai investasi, tentunya ini merupakan indikasi awal sukses pemerintah. Tapi ini baru indikasi awal. Nah, indikasi selanjutnya kita bisa melihat investasi ini sukses atau tidak adalah ketika investasi itu bisa mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi dalam konteks ini ada 2 hal PR besar yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah mendorong hilirisasi ini supaya the whole supply chains itu kita bisa nikmati. Jadi bisa mulai baterai, kemudian lebih turun lagi nanti ke mobil listrik dan seterusnya. Kalau itu bisa dijalankan, maka value added yang tertahan di negeri kita ini akan makin besar. Kemudian bagaimana dengan masyarakat lokal, tempat tambang-tambang itu dilaksanakan. Nah, tentunya prinsip-prinsip ESG itu perlu dikedepankan. Kita belajar dari tambang-tambang dan hilirisasi generasi sebelumnya. Tadi Mas Osko mengatakan, dari pembelajaran itu ke depan kita akan mendorong sesuatu yang lebih baik sehingga masyarakat lokal itu ikut sejahtera, masyarakat lokal itu secara sosial ikut terjaga dan lingkungannya menjadi lebih sustainable untuk menyiapkan pencaharian bagi masyarakat di sana. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita dorong terus Mas Pras, supaya indikasi awal sukses ini betul-betul nanti menjadi sukses besar bagi negeri kita. Baik, nah dengan beberapa tantangan tadi menurut Anda bagaimana? Apakah memang akhirnya hilirisasi ini akan masih menjadi primadona lah bagi pemerintah untuk bisa masuk ke dalam investasi tidak hanya PMA tapi juga PMDN juga di sana begitu Pak Wija? Ya, saya melihat hilirisasi ini strategi yang itu asal bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kalau kita hanya memproduksi raw material saja, maka benefit, nilai tambah yang akan dinikmati oleh bangsa kita, pajak yang akan diterima oleh pemerintah, kemudian lapangan kerja yang diciptakan di Indonesia hanya akan sangat terbatas. Jadi hilirisasi ini sudah betul, hanya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Dan terkait dengan investasi ini bagus banget gitu ya. Dan kita tidak perlu dikotomikan antara investasi dalam negeri maupun investasi asing. Jadi sepanjang investasi itu memberikan manfaat bagi rakyat, kita support. Oke, ya ini menarik ya, begitu tidak ada lagi PMA, PMDN, begitu di mana semuanya bisa memberikan kesejahteraan yang penting untuk masyarakat luas, penyerapan tenaga kerja dan ekonomi di daerah tempat tambang itu berasal. Nah Pak Osko, Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini menjadi bentuk keberhasilan pemerintah, kemudian kinerja dari hilirisasi yang menopang investasi di kuartal 3 ini juga memang sesuai dengan harapan dari pelaku usaha, dalam artian dengan berbagai tantangan tadi, tapi kita masih bisa struggle begitu untuk bisa menciptakan pertumbuhan yang positif begitu Pak Osko? Ya, capaian investasi di sektor, kalau di kami ya di nikel yang tadi saya sampaikan 42 triliun di kuartal 3 ini. Angka ini menunjukkan bahwa memang program hilirisasi mineral yang digerakkan pemerintah berjalan pada jalur yang memang sudah benar. Dari sisi realitas proyek, hampir semua pipeline smelter besar baik RKF atau rotary kiln electric furnace untuk ferronickel maupun HPAL ya, itu yang untuk bahan baku baterai sudah masuk dalam tahap konstruksi atau commissioning. Ini artinya investasi bukan lagi sekedar izin dari atas kertas, tapi juga sudah menjadi aktivitas ekonomi nyata di lapangan. Nah, dari sisi kepastian kebijakan, ini membuat pelaku usaha berani menambah capital expenditure atau capex kita. Tidak dilakukannya larangan ekspor biji mentah yang sudah lama ya, bahwa arah kebijakan pemerintah sangat konsisten bahwa nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri. Kemudian dari struktur investor memang kita masih tadi sampaikan juga sama Pak Wija juga bahwa ini kan ada Pak PMA atau PMD memang tidak terlalu penting. Yang penting adalah pertumbuhan ekonomi yang naik ya. Jadi di sini kita sementara di dalam industri nikel baik hulu sampai penghiliri masih didominasi oleh PMA. Ya, tapi tidak juga kita bilang bahwa semuanya PMA, bahwa di PMDN juga sudah ada beberapa pelaku-pelaku yang sudah lumayan sangat naik angkanya dari segi presentasi, seperti di dalam jasa konstruksi, logistik, utilitas energi, dan jasa pendukung tambang ya. Ini menandakan bahwa multiplier efeknya makin terasa bagi ekonomi lokal. Jadi dari perspektif industri memang capaian 136,1 triliun itu sesuai dengan harapan karena demand global terhadap critical minerals untuk kendaraan listrik masih tinggi. Harga nikel sempat turun di semester 1, tapi proyek tetap jalan karena investor melihat jangka panjang, long termnya bagaimana. Nah, kapasitas produksi nasional juga makin besar dari 1,8 juta ton nikel ore proses yang di tahun 2020 sekarang itu udah menjadi 3 juta ton nikel olahan per tahun di tahun 2025 ini. Jadi tantangan yang tersisa masih pada sisi biaya energi dan infrastruktur logistik. Proses peleburan logam yang kita punya processing plant atau smelter juga ini sangat intens banget dengan kebutuhan listrik kita. Jadi efisiensi energi dan tarif industri memang menjadi kunci keberlanjutan kita punya margin. Selain itu juga kita perlu memastikan bahwa infrastruktur pelabuhan dan transportasi ya seperti contohnya tadi yang sudah disampaikan di Sulawesi dan di daerah Maluku itu tetap agak memadai agar tidak menimbulkan tuh bottleneck dalam pasokan. Jadi keseluruhan angka 136,1 triliun ini merepresentasikan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan hilirisasi nasional. Jadi tren ini berlanjut dan sektor nikel akan tetap menjadi lokomotif utama investasi nasional dan juga menjadi basis bagi pembangunan industri baterai dan kendaraan listrik di masa depan. Oke, itu dia masih menjadi otomotif ya untuk sektor investasi di sektor tambang khususnya mineral, kemudian bagaimana perkembangan dari EV, baterai, kemudian kendaraan listrik yang juga semakin masif di Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh bagaimana proyeksinya sampai dengan akhir tahun. Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar Pak Wija dan juga Pak Osko. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Osko Friadi, kemudian Letung Gambu, beliau adalah Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, kemudian Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik, dengan beberapa data kemudian bagaimana optimisme yang tengah terjadi saat ini untuk investasi di sektor mineral yang menjadi motor begitu ya, ataupun lokomotif untuk investasi di Indonesia. Anda melihat proyeksinya dari sisi pelaku usaha, APNI melihat bagaimana sampai dengan 2025 ini? Apakah akan lebih tinggi lagi atau bagaimana melihat tantangan yang ada? Bagaimana juga dengan kondisi global harga nikel ataupun komoditas lainnya begitu saat ini Pak Osko? Kalau kita lihat dari data kementerian kan tadi kita sudah sama-sama membacanya bahwa realisasi investasi sektor tambang nikel masih didominasi oleh penanaman modal asing atau PMA dengan porsi kurang lebih 60-65% dari total investasi. Sedangkan penanaman modal dalam negeri PMDN berkontribusi kurang lebih 35-40% kurang lebih ya. Jadi investor asing
Yang sekarang berada majority dari Tiongkok, karena mereka menguasai teknologi pemrosesan nikel seperti RKF dan HPAL yang digunakan untuk menghasilkan produk antara nikel matte dan juga MHP ya, sebagai bahan baku utama dari industri baterai kendaraan listrik. Namun tren yang menarik sekarang ini memang investor domestik semakin kuat kan ya di sektor penunjang. Jadi meskipun investasi besar di tahap hulu dan hilir masih dikuasai PMA, tapi dampak ekonominya justru semakin besar bagi pelaku lokal dan daerah penghasil tambang. Kedepannya pemerintah bersama APNI kita juga terus mendorong peningkatan TKDN dan kemitraan antara investor asing dan perusahaan nasional agar manfaat hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai ekspor, tapi juga memperkuat kapasitas industri nasional dari sisi teknologi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah. Nah, kemarin saya baru menghadiri London Metal Exchange Week di London baru minggu lalu di hari Senin. Dan sangat-sangat antusias sekali para pemain-pemain global ya, mereka sangat welcome banget sama kita dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dan ketika mereka tahu kita dari Indonesia, bahkan mereka berbicara tentang critical minerals lainnya seperti alumina dan lainnya. Jadi global sangat-sangat memperhatikan kita, dan kita sangat play a very important role juga ya, sangat memainkan peran yang sangat strategis untuk supply dari critical minerals di global. Baik, Pak Wijaya, lantas Anda melihat bagaimana dengan posisi Indonesia saat ini kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan nikel, kemudian komoditas-komoditas lain yang memang masih menjadi andalan juga untuk eksportasi Indonesia begitu, Pak Wijaya. Anda melihat ya itu dia 2025 ini akankah menjadi pijakan yang kuat juga nanti untuk tahun depan, mengingat pertumbuhan ekonomi juga kan targetnya naik lagi begitu, Pak Wijaya? Iya, kita memang selama ini ekspornya terlalu didominasi oleh komoditi dan komoditi base. Sehingga kita perlu mengeluarkan strategi jitu, karena komoditi ini kan naik turun. Jadi jangan sampai ekonomi kita juga terombang-ambing oleh naik turunnya harga komoditi global. Nah, terkait nikel, ini kita punya 2 PR yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah karena kita ini menguasai lebih dari 52% produksi nikel di dunia, sebenarnya kita mempunyai power luar biasa untuk mengatur supply, untuk mengatur harga. Jadi kita harus bermain tarik ulur seperti OPEC, seperti negara-negara lain yang menjadi dominant player sumber daya alam. Jadi jangan terlalu memproduksi berlimpah sehingga harga turun. Jadi kita punya kekuatan untuk mengatur itu. Kemudian yang kedua, ketika harga naik turun ya kita berpikir lebih strategik, hilirisasi. Jadi jangan yang kemudian kita jual nikelnya, tetapi yang kita jual adalah mobil listrik, baterai, dan lain sebagainya. Yang harganya tidak terpengaruh oleh harga komoditi yang mempunyai siklus naik turun. Saya rasa kita sudah ada di trajektori yang tepat, Mas Pras. Tinggal kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, optimisme sendiri, Pak Osko, Anda melihat bagaimana untuk industri komoditas pertambangan mineral khususnya nikel begitu? Kalau melihat dengan posisi saat ini ke depan begitu game changer sudah Anda katakan, kemudian ini bisa menjadi lokomotif juga untuk dunia investasi. Tapi kan dengan beragam tantangan, nah ingin yang mungkin yang secepatnya diharapkan itu bagian yang mananya begitu, Pak Osko? Ya, sebenarnya ini kita kan terkait dengan peningkatan investasi di sektor hilirisasi nikel ya. Ini kita memang luar biasa kan. Tadi dampaknya bahwa memang angkanya sudah luar biasa, lapangan pekerjaan yang baru sudah ditimbulkan ya. Nah, kalau kita lihat memang di industri nikel peluang kerja terbuka sangat luas sekali di fase konstruksi smelter dan fasilitas HPAL dan fase operasional juga dan juga maintenance setelah para smelter itu semua sudah dibangun gitu. Nah, ini memicu efek ganda atau multiplier efek di sekitar kawasan industrinya tersebut. Nah, munculnya UMKM baru, kebutuhan logistik, catering, transportasi, penyedia jasa perumahan bagi ribuan pekerja itu mulai timbul, dan akhirnya ekonomi yang di masyarakat itu tumbuh dengan luar biasa drastis, sehingga memang mereka melihat bahwa dampaknya investasi yang masuk ke daerah mereka itu sangat terasa. Nah, tantangannya yang ke depan kita harus memastikan bahwa kualitas tenaga kerja lokal kita memang bisa mengikuti teknologi industri modern gitu. Nah, kita mendorong adanya program vokasi bersama antara industri dan juga pemerintah daerah agar tenaga kerja lokal tidak hanya terserap di posisi lapangan juga, tapi juga bisa naik ke posisi teknis
dan manajerial. Oleh karena itu, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, sebenarnya jabatan saya itu sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan sangat baru di tahun ini. Nah, ini diadakan hanya untuk ini, tugas saya adalah sebenarnya membina para pelaku dan penambang nikel ini untuk supaya bisa mengencourage atau juga mendorong perekonomian di daerah agar lebih terbuka, sehingga banyak kesempatan untuk masyarakat lokal juga bisa menikmatinya dengan cara mereka memulai usaha dari sisi mungkin mereka bisa menjadi mengadakan truknya, atau mereka juga membuat banyak sekali, contohnya warung-warung dan yang lain-lainnya gitu, sehingga terasa dampak dari investasi tersebut. Itu dia, dengan melibatkan lebih banyak lagi ya masyarakat di daerah begitu. Tapi kalau bicara mengenai tadi sempat disinggung kualitas SDM, kemampuan masyarakat lokal begitu Pak Wija, menurut Anda ini apakah perlu juga kita booster begitu dari sisi kemampuan skill mereka begitu, sehingga sesuai, karena kan kita tahu industri pertambangan juga kan pada teknologi begitu nih Pak Wija. Ya, saya melihat memang akhirnya seluruh industri itu harus fokus pada menciptakan lapangan kerja, khususnya lapangan kerja yang berkualitas. Ini tidak hanya untuk kepentingan negara, tapi juga untuk kepentingan perbaikan efisiensi industri itu sendiri. Saya sepakat dengan Mas Osko, jadi sektor pertambangan, ya mereka harus bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertambangan dan bidang sekelilingnya, tapi juga pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena ini bukan tanggung jawab pemerintah lagi, pemerintah tidak punya kapasitas di area ini. Pemerintah hanya bisa menyiapkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, menyiapkan orang-orang yang siap untuk dididik, yang kemudian bisa mengkonversi menjadi profesional handal. Ini adalah dunia usaha. Jadi semua sektor, semua industri sekarang perlu fokus untuk menyerap lapangan kerja dan mengelevate mereka dari level biasa saja menjadi level yang lebih profesional. Baik, itu dia yang paling kita tunggu adalah bagaimana bisa meningkatkan lagi pembinaan terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat di daerah yang memang ada lokasi pertambangan, sehingga mereka bisa ikut merasakan kuenya, ya, bisa merasakan manfaat dengan kehadiran pertambangan yang ada di lokasi mereka begitu. Baik, Pak Wija, Pak Osko, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wija, Pak Osko. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencatatkan sejumlah capaian positif, terutama di bidang ekonomi. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, di mana tingkat pengangguran tercatat turun 4,76% pada bulan Februari 2025. Purbaya menilai dalam 1 tahun ini fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga dan kesejahteraan meningkat yang menjadi catatan penting selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dalam catatan Kementerian Keuangan pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di level 5,12%, menjadi salah satu tertinggi di antara negara G20. Dari sisi inflasi juga terjaga rendah di level 2,65% secara tahunan, dengan defisit APBN hanya 1,56% dari PDB. Hal ini masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menekankan pencapaian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan 200 triliun rupiah di Bank Himbara yang bertujuan mendorong produktivitas aktivitas perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah senang sekarang, ada optimisme. Mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud. Tapi kita barengi dengan tindakan yang nyata. Sementara itu dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan mencapai 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan, di mana tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah. Menkeu Purbaya optimis kinerja perekonomian nasional akan terus membaik hingga akhir tahun 2025 ini. Dari Jakarta, Adiksi.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, setahun Prabowo Gibran, perekonomian terjaga, kesejahteraan terangkat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, kemudian juga ada Mas Iko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Jimmy, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Halo Pak Eko, apa kabar? Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Eko. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin Indef bisa memberikan review ya, terkait dengan bagaimana sih kebijakan perekonomian selama 1 tahun terakhir ini terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini. Begitu, apakah Indef menilai ini memang sudah on the track begitu? Silakan. Oke, baik Mas Pras ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan perekonomian dalam setahun pemerintahan Pak Prabowo ini ya, ya kita bisa melihat ada beberapa indikator memang sudah on track begitu. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau kita katakanlah melihat pertumbuhan ekonomi, ya sebetulnya di 2025 ini belum mencapai target ya, karena kita menetapkan di APBN itu di 2025 ya, target kita 5,2%. Nah, capaian sejauh ini 5% ya, 4,8 di triwulan pertama dan 5,12 di triwulan kedua begitu. Jadi sebetulnya masih di bawah dari target untuk pertumbuhan ekonomi begitu. Tapi pada beberapa indikator kesejahteraan kita bisa melihat ya memang terjadi perbaikan begitu. Nah, sebetulnya kalau untuk pengangguran ya kita harus tunggu dulu, karena pengangguran ini hanya 2 kali disurvei ya. Nanti di September ya akan ada lagi surveinya begitu. Jadi gambarannya sebenarnya secara umum ada yang on track ya, tapi memang juga ada beberapa ya, terutama di sisi makro itu masih butuh upaya lebih ekstra begitu untuk mencapai tadi ya, kalau dalam bahasa agregatnya adalah pertumbuhan ekonomi ya 5,2% ini sebetulnya belum tercapai. Tetapi kalau dari sisi indikator kesejahteraan sih saya sepakat ya, beberapa sebetulnya ada yang sudah mulai menunjukkan hasil begitu Mas Pras. Baik, itu dia, dengan beberapa capaian memang masih harus ada yang perlu diakselerasi begitu ya, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Dari pelaku usaha retail begitu yang memang berdekatan langsung dengan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat saat ini. Pak Jimmy, Anda melihatnya bagaimana selama setahun terakhir begitu? Saya ingin juga tadi kan Pak Eko juga sudah sampaikan ya bagaimana tanggapan beliau. Kalau kita lihat dari sisi pengusaha, pemerintah memang telah menunjukkan komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan cukup baik gitu ya. Inflasi terkendali, nilai tukar relatif stabil walaupun sempat gonjang-ganjing, tapi lumayan stabil. Dan juga tingkat kepercayaan konsumen mulai meningkat kita lihat. Nah, kini tantangannya adalah memastikan stabilitas tersebut benar-benar bisa terasa di lapisan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli. Kita melihat daya beli walaupun tadi ya ada perubahan, orang mulai spend, tapi memang belum terasa secara full gitu. Kita harapkan stimulus yang diberikan beberapa waktu terakhir ini dan nanti kedepannya ini juga akan bisa membantu. Nah, disinilah pentingnya memperkuat sinergi antara kebijakan makro pemerintah dengan ekosistem perdagangan, supply chain tadi ya, serta retail yang menjadi penghubung langsung antara kebijakan ekonomi dan juga konsumsi rumah tangga. Kita perlu ingat juga bahwa konsumsi rumah tangga ini berperan sangat besar di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau pertumbuhan ekonominya tinggi, yang jelas konsumsi rumah tangganya juga harus meningkat cukup tajam. Menurut Anda begitu, kalau melihat Pak Jimmy, ini kaitannya dengan daya beli, sebenarnya posisinya membaiknya di posisi yang mana, di level yang mana, kalau memang ini menjadi salah satu penopang begitu kan pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu Pak Jimmy? Ya, kalau kita lihat memang kan ada beberapa stimulus ya dari pemerintah ya, bantuan sosial, subsidi pangan, penurunan tarif PPh UMKM 1%, ini semua membantu menjaga konsumsi dasar. Tapi belum bisa dikatakan sepenuhnya menggerakkan ekonomi real. Program padat karya juga masih berfokus pada sektor infrastruktur dan industri, belum mencakup sektor jasa seperti retail. Padahal sektor ini kan kita tahu menyerap jutaan tenaga kerja dan berperan langsung menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Jadi ke depan, jika sektor retail dapat dilibatkan dalam skema padat karya berbasis konsumsi lokal,
kita yakin efek penggandanya akan terasa lebih luas. Oke. Juga memperkuat hubungan antara produsen, pemasok, dan konsumen. Nah ini kalau dilakukan saya rasa akan lebih terasa lagi gitu Mas Pras. Baik, apresiasi sudah diberikan dari si pelaku usaha retail ini. Mas Eko, Anda melihat dari Indef sendiri bagaimana? Tadi juga sudah disampaikan perlu extra effort. Nah, extra effort yang seperti apa? Usaha ekstra yang apa yang perlu dilakukan begitu untuk beberapa bulan terakhir ini sampai dengan tahun 2025 untuk mengejar target pertumbuhan kita, kemudian bagaimana untuk menjaga daya beli masyarakat kita meskipun stimulus sudah banyak begitu, jilid 1, jilid 2, jilid 3 begitu. Anda melihat bagaimana Mas Eko dengan kondisi ini? Iya, stimulus sudah berjilid-jilid begitu ya. Tapi kita tahu di 2025 ini memang adalah tantangan globalnya tinggi, sehingga kalau kita berharap dari global agaknya sulit gitu. Oke. Tapi optimalisasi di domestik itu masih sangat mungkin ya. Kita akan menyambut nanti ada triwulan 4 di mana di situ ada Natal, ada Tahun Baru. Itu biasanya juga swasta, dunia usaha itu juga ngejar target juga gitu ya. Pemerintah pun juga sama ngejar target untuk realisasi anggaran. Nah dari situ sebetulnya muncul potensi-potensi ekonomi yang bisa digerakkan ya dari momen musiman ini begitu. Itu salah satu yang harus dipastikan nanti berjalan secara optimal Mas Pras gitu. Oke. Jangan sampai misalkan nih ya kita mau dorong pariwisatanya, kita mau dorong liburannya, kita mau dorong bagaimana kemudian mudik terjadi dan liburan terjadi, tetapi kemudian misalkan banyak pungutan liar di situ, banyak premanisme di situ, itu aja udah sangat-sangat mengganggu gitu kan. Oke. Atau misalkan mau mudik nggak lancar gitu ya karena macet dan seterusnya, itu juga akan mengganggu gitu. Nah sehingga hal-hal yang sepertinya ini sebetulnya bisa di-maintain ya, tidak perlu uang banyak kira-kira gitu ya. Itu bisa dilakukan dari saat ini gitu, memastikan bahwa nanti ketika memasuki triwulan 4 ini benar-benar upaya-upaya mendorong daya beli tadi itu sudah lebih kelihatan begitu ya, baik yang sifatnya itu adalah dukungan mungkin bentuk keamanan, kelancaran begitu ya, maupun juga yang sifatnya tadi stimulus tadi begitu ya, lebih cepat direalisasikan. Dan saya rasa kalau dua momentum itu bertemu, saya rasa implikasinya akan positif ya kepada upaya untuk mengejar setidaknya 5,2 tadi begitu, dengan peningkatan pertumbuhan dari sisi konsumsi begitu dan beberapa industri ya termasuk retail begitu. Mas Eko, sektor usaha apa yang masih bisa kita boosting begitu kalau kita bicara mengenai akselerasi perekonomian kita dengan extraordinary effort tadi. Sementara kita tahu kebijakan Menteri baru kita Pak Purbaya ini kan juga akhirnya ya memberikan optimisme yang cukup kuat juga begitu di kalangan dunia usaha, masyarakat, dalam artian seperti yang sudah sampaikan Pak Jimmy, stabilitas itu yang paling utama begitu. Iya, kalau melihat nanti adalah kita kan sisanya ini tinggal triwulan 4 lah bisa dikatakan begitu ya. Ya sehingga memang harus banyak dipacu di sektor-sektor yang perputarannya cepat begitu. Ada perdagangan di situ ya, ada FMCG, mungkin wisata juga biasanya ini kelas menengah. Kalau ekonomi semakin optimis, mereka juga akan lebih mudah ya untuk mengeluarkan uang begitu. Dan ya bukan berarti sektor lain tidak berpeluang juga, tetapi menurut saya beberapa sektor pemicunya memang yang memiliki perputaran cepat begitu, karena kan kita butuh pertumbuhan lebih cepat. Nah, tapi di luar konteks itu kan tidak semua bisa dikendalikan pemerintah nih ya. Nah, yang bisa dikendalikan pemerintah adalah bagaimana percepatan anggaran. Yang kita lihat sebetulnya ini adalah salah satu bottleneck ya, yang sebetulnya kalau anggaran kan banyak ya, tapi bagaimana benar-benar dieksekusi secara cepat begitu, sehingga 2 atau 3 bulan terakhir ini harus benar-benar dipantau ya, supaya pemerintah bisa menggelontorkan anggaran itu secara lebih cepat gitu. Dan tapi tidak hanya cepat ya, tentu governance-nya harus dijaga dan juga kemudian penggunaannya juga memang harus efektif begitu. Baik, jadi out of the box itu menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan. Seperti apa nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Jimmy. Mas Eko, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia seperti yang bisa Anda lihat bagaimana proyeksi dan juga pergerakannya dari tahun 2020 pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 harus mengalami pertumbuhan negatif 2,07%. Namun langsung melonjak di tahun berikutnya 3,7%, kemudian bertahan di level 5%-an dari tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun 2025 ini pun 5%-an untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi kita juga, kita akan lihat bersama.
ini dia di tahun 2025 ini diharapkan bisa tumbuh 5,2 sampai dengan 5,5%. Sementara 2026 bisa tumbuh 6%-an, kemudian 2027 7,5%, 2028 7,7% sampai dengan tahun 2029 yang diharapkan Indonesia bisa menyentuh angka pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kita akan cermati bagaimana dengan tantangan dari sisi jumlah penduduk miskin, dan ini kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja, program-program stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Untuk jumlah penduduk miskin, kita lihat di Maret 2023 25,9 juta jiwa, 2023 September 26,36 juta, kemudian Maret 2024 25,22 juta jiwa, dan di September 2024 kemarin 24,06 juta jiwa, dan di bulan Maret ini mencapai 23,85 juta jiwa. Ada penurunan dan kita masih menantikan data di bulan September 2025 juga yang nanti akan dirilis oleh BPS. Dan demikian beberapa data, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan narasumber. Dan kalau kita cermati, kita akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Mas Eko dan juga Pak Jimmy. Baik, dengan beberapa data yang sudah kita sampaikan ini. Baik, bagaimana Anda melihat dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian tantangan dari jumlah penduduk miskin, meskipun tadi sudah mulai ada penurunan begitu ya, Mas Eka dan juga Pak Jimmy. Nah, kalau dari sisi retail, sebenarnya yang paling terdampak kebijakan apa sih, Pak Jimmy, kalau kita bicara ini kaitannya dengan daya beli masyarakat begitu. Stabilitas sudah oke, seperti yang sudah Anda sampaikan. Nah, keterjangkauan harga ini kemudian pemerataan harga yang mungkin tidak jauh berbeda ataupun disparitasnya antara satu dengan daerah lain, apakah ini menjadi concern juga dari Anda, Pak Jimmy? Saya lihat ya, sebetulnya kalau bicara harga kan kita bicara tentang inflasi kan. Oke. Jadi inflasi itu relatively terkendali kan, walaupun kemarin kita sempat bahas September itu kan naik ya, tapi naiknya juga tidak signifikan. Nah, yang sekarang perlu difokuskan adalah daya beli memang. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa punya daya beli yang lebih baik sehingga mereka bisa mengkonsum goods di tingkat retail. Okay. Nah, tapi saya mau juga fokuskan pada stimulus. Jadi stimulus ini ke depan sebaiknya tidak hanya menjaga konsumsi saja, tapi juga memperkuat seluruh rantai ekonomi yang menopangnya. Jadi mulai dari hulu produsennya bahkan sebelumnya hingga ke jaringan retail yang menyalurkan produk ke masyarakat. Jadi jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat rantai distribusi, pembiayaan usaha, efisiensi operasional di tingkat retail, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh pihak dan pelaku usaha dapat bertahan serta masyarakat menikmati harga yang lebih stabil. Dan tentu dalam konteks ini retail berperan sebagai jembatan nyata antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau daya belinya meningkat, kemudian juga di tingkat dunia usahanya itu lebih efisien, lebih memberikan harga yang kompetitif, tentu ini akan mendorong supaya terjadi konsumsi yang meningkat gitu, Mas Pras. Oke. Nah, supaya pertumbuhan ekonomi kalau kita sampaikan kan targetnya cukup signifikan begitu 2029 sampai dengan 8% begitu. Nah, Mas Eko dari sisi INEF sendiri melihat bagaimana kebijakan off the box seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kemudian bagaimana mengejar ataupun mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita sambil tetap menjaga tadi kondusivitas kondisi ekonomi, politik, kemudian bagaimana penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat ini tetap seiring sejalan begitu, Mas Eko. Ya, kuncinya benar sekali tadi Pak Jimmy udah menyampaikan ya bahwa stimulus tidak cukup hanya untuk mendorong konsumsi ya, tetapi adalah bagaimana membuat ekonomi itu lebih produktif begitu. Artinya tidak hanya di sisi konsumen tapi juga di sisi produksinya begitu, Mas Pras ya. Karena kalau hanya konsumsi nanti habis stimulusnya berhenti lagi gitu ya ininya ya, pertumbuhan ekonominya. Sehingga memang bagaimana ke depan, karena kita punya target ya 2029 mencapai 8%, artinya itu udah mulai harus akselerasi, dan akselerasi terbaik itu tidak dari konsumsi ya, tetapi adalah dari sisi produksi, karena dari produksi menciptakan lapangan kerja begitu. Nah itu yang menurut saya ke depan mungkin di jangka menengah ya, atau mulai tahun depan itu harus lebih dipastikan lagi bahwa sisi produksinya ini yang sudah mulai optimis ini bisa terjaga begitu ya.
ya mungkin dengan pemberian berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih untuk mendorong sisi produksi begitu. Tentu ya menghadirkan investasi yang lebih besar karena pertumbuhannya juga ditarget lebih tinggi itu juga penting begitu. Dari sini nanti akan muncul tuh ya akselerasi perekonomian yang diinginkan gitu. Nah, langkah out of the box-nya yang sudah dimulai kan seperti mendorong likuiditas ya. Ini sudah mulai dilakukan dari sisi pemerintah. Nah, tetapi kalau hanya likuiditas tapi sektor realnya tetap banyak sumbatan nggak bisa Mas Pras. Nah, langkah lebih ke depannya lagi ya tentu harus menghilangkan sumbatan-sumbatan untuk berbisnis, untuk berinvestasi begitu ya. Dari mulai yang kecil-kecil ya UMKM ya hingga yang besar ya. Semua kalau difasilitasi ya atau diupayakan untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan di perekonomian itu, maka dugaan saya sih potensi untuk bisa mencapai target seperti yang digambarkan dalam grafik tadi masih mungkin begitu. Oke, itu dia sumbatan-sumbatan yang harus segera dituntaskan. Nah, lantas bagaimana dengan kebijakan deregulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kemudian tadi stimulus-stimulus yang sudah sampai dengan jilid 1, 2, 3 begitu. Anda melihat apakah sudah tepat sasaran, begitu tepat manfaat atau bagaimana Anda melihatnya Mas Eko? Iya, kalau dalam jangka pendek kita bisa memahami ya bahwa memang yang disasar adalah tadi daya beli dulu gitu dengan cepatnya adalah ada BLT ya ditambahkan kemarin 30 triliun, sebelumnya ada magang mendapatkan honor dan seterusnya itu ya. Itu oke untuk bisa mendorong daya beli dalam jangka pendek begitu. Tetapi ketika kita bicaranya sudah katakanlah 6 bulan ke depan bagaimana setelah mereka magang kemudian dan lain-lain ya tentu jawabannya adalah kesempatan kerja dan itu baru muncul kalau ada investasi, kalau dunia industrinya itu menggeliat begitu ya, dunia bisnisnya itu termasuk retail itu lebih prospektif begitu ya, ekspansi gitu. Nah, disitulah kemudian titik krusial yang harus dipastikan ya dalam katakanlah 6 bulan ke depan begitu untuk memastikan keberlanjutan dari stimulus ya, bukan dalam bentuk ngasih top up lagi ya BLT dan seterusnya itu, tetapi lebih bergeser kepada sisi produksinya begitu. Oke, berarti ke dunia usaha nih yang diharapkan stimulusnya. Nah, Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana kalau bicara mengenai stimulus ataupun insentif yang diharapkan kalau memang bisa meningkatkan sisi produksi, kemudian di situ berarti ada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi kepada masyarakat yang mau tidak mau nanti juga akan ikut mendorong lagi nih kemampuan daya beli masyarakat begitu apabila mereka sudah memiliki penghasilan di sana, Pak Jimmy. Iya, ini memang kan harus simultaneous ya, harus bersamaan. Kalau kita lihat tadi betul supply daripada uang itu sudah tersedia sehingga dunia usaha bisa tap into the money gitu ya yang tersedia gitu. Tapi demand ini kan sebetulnya kan harus di-create dengan adanya daya beli yang meningkat gitu. Nah, untuk itu memang stimulusnya itu harus bersifat produktif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Jadi penguatan sektor konsumsi, distribusi, perdagangan domestik menjadi kunci agar pertumbuhan tidak hanya ditopang oleh investasi besar saja, karena kadang-kadang investasi besar itu dia padat modal tapi tidak padat karya gitu. Jadi kita perlu untuk juga memperkuat aktivitas ekonomi rakyat. Nah, bila rantai pasok dan dari produsen hingga retail modern dan tradisional bisa bekerja secara efisien, maka kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa berakar kuat dari konsumsi rumah tangga yang berkelanjutan. Ditambah dengan tadi ya produktivitas yang semakin meningkat. Saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa misalnya program magang hub itu yang mana akan dibayar, tapi itu kan cuma sedikit kan, baru 20.000 orang, baru 80.000 orang, sementara pengangguran kita kan besar gitu ya. Jadi kita harus jadikan itu hanya sebagai trigger saja, kemudian kita perlu menciptakan lapangan kerja dengan melihat bagaimana supaya bukan hanya investasi yang padat modal saja, tapi yang padat karya juga bisa diprioritaskan gitu. Baik, itu dia ya diharapkan dari pelaku usaha. Oke, Mas Eko, terakhir bagaimana Anda melihat proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ke depan begitu di 1 tahun pemerintahan ini sudah menanamkan kebijakan yang kuatkah untuk bisa menatap ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, daya beli masyarakat yang semakin membaik juga ke depannya?
Iya Mas Pras ya, saya rasa karena kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan tidak sekedar hanya bertahan begitu ya, tapi akseleratif, maka sebenarnya PR-nya masih banyak ya, terutama yang kita akan harapkan ke depan adalah bagaimana membuat kebijakan yang lebih pro bisnis ya, penciptaan iklim usaha yang lebih mudah lagi gitu ya, lebih cepat begitu sehingga nanti itu semakin akan menggerakkan sektor real begitu. Kalau dari likuiditas oke, sudah ada kebijakan-kebijakan gebrakannya ya. Sekarang kita tunggu nih dari sektor realnya. Saya rasa ini butuh lintas kementerian ya, lintas stakeholder. Tetapi kalau itu bisa dilakukan, optimis lah ya, kita bisa mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya begitu. Baik, itu dia beberapa hal yang perlu dicermati, tantangan-tantangan bagaimana deregulasi, kebijakan, sinergitas antara kementerian lembaga, fokus kepada tujuan itu yang memang diharapkan bisa menjadi pemacu ekonomi Indonesia lagi ke depannya. Mas Eko, Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Mas Eko, terima kasih. Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.